Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Noviani Wandasupia dari Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Hari ini kita akan belajar dari buku tematik kelas 6, tema 8 Bumiku, subtema 3, Bumi, Bulan, dan Matahari, pembelajaran keempat. Fokus pembelajaran kita pada hari ini yaitu PPKN, IPS, dan Bahasa Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu 1. Dengan mencari informasi penting dalam bacaan, siswa mampu menentukan persamaan dan perbedaan antara negara Laos dan Filipina. Yang kedua, dengan menganalisis hubungan antara keadaan geografis dan kehidupan ekonomi di suatu negara, siswa mampu membuat uraian dan kesimpulan tentang topik tersebut. Yang ketiga, dengan membaca bacaan mengenai kisah petani cabai sukses untuknya menggiurkan, siswa mengetahui hubungan antara kondisi alam dan kehidupan ekonomi. Yang keempat, dengan menganalisis dan mengidentifikasi jenis mata pencaharian, siswa memahami bagaimana interaksi manusia dalam melakukan kegiatan dengan alam. Dan yang kelima, dengan menganalisis dan mengidentifikasi jenis mata pencaharian, siswa dapat memahami hal yang perlu dilakukan untuk menjaga kelestarian alam. Nah, di sini kakak memiliki dua bacaan yang berjudul Laos dan Filipina. Kita baca sama-sama ya. Bacaan yang pertama yaitu Laos. Laos merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak berbatasan dengan laut. Wilayah Laos bergunung-gunung. Sungai Mekong merupakan sungai utama. Daerah pertanian terpenting terletak di lembah Sungai Mekong. Laos diselimuti hutan lebat. Laos juga memiliki dataran tinggi dan beberapa dataran rendah. Hasil tanaman pangan utama Laos adalah padi dan jagung. Hasil hutan utama berupa kayu jati. Barang ekspor utama Laos adalah kopi, kapur barus, dan kulit binatang. Barang impornya terutama minyak bumi, mesin-mesin, dan beras. Bacaan yang kedua yaitu Filipina. Filipina merupakan negara kepulauan. Sebagian besar wilayah Filipina berupa pegunungan. Gunung api yang terdapat di Filipina antara lain Gunung Mayon, Gunung Taal, dan Gunung Pinatubo. Sekira 40% wilayah Filipina berupa hutan. Hasil hutan yang menonjol antara lain kayu bonian, kayu cedar, kayu eboni, kayu pinus, dan kayu mahoni. Sebagian besar penduduk Filipina bermata pencaharian sebagai petani. Hasil pertanian utama antara lain pisang, jeruk, kelapa, kopi, tembakau, dan tebu. Tanaman pangan utama adalah padi dan jagung. Hasil ternak utama adalah sapi perah. Hasil tambangnya terutama emas, perak, dan tembaga. Hasil industri utamanya adalah tekstil, kertas, dan gula. Nah, ada banyak sekali informasi yang kita temukan dari bacaan Laos dan Filipina. Sekarang coba temukan persamaan dan perbedaan dari bacaan Laos dan Filipina. Berdasarkan perbedaan dan persamaan yang kamu temukan, ayo satukan menjadi sebuah rangkuman dan bacalah informasi tentang kehidupan perekonomian dan hasil utama di kedua negara tersebut. Analisislah dan carilah hubungannya. Nah, yang selanjutnya di sini kakak memiliki sebuah artikel yang berjudul Kisah Petani Cabai Sukses Untungnya Menggiurkan. Kalian baca dan cermati dengan baik ya, karena setelah ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang muncul. Pertanyaan 1. Jenis mata pencaharian apa yang dilakukan tokoh pada cerita? Yang kedua, mengapa tokoh dalam cerita beralih profesi? Yang ketiga, apa yang membuat tanaman yang dikelola tokoh dalam cerita berhasil hingga sukses? Nah, tadi kita sudah belajar mengenai beberapa dari banyaknya jenis mata pencaharian yang ada. Sekarang, ayo berdiskusi. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 5 orang. Ajaklah temanmu untuk belajar bersama kakak dan kalian.
Lalu, analisislah jenis mata pencarian yang kamu ketahui dan tulislah hal yang perlu dilakukan untuk menjaga kelestarian alam yang berhubungan dengan jenis mata pencarian yang kamu tuliskan. Nah, berdasarkan pembelajaran tadi, kita sudah mengenal beberapa dari banyaknya jenis mata pencarian yang ada. Jenis mata pencarian itu sama dengan pekerjaan. Di dalam pekerjaan itu terkandung hak asasi. Kalian tahu nggak sih apa sih itu hak asasi? Jadi, hak asasi adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Hak asasi dimiliki oleh setiap manusia tanpa membedakan jenis kelamin, usia, agama, dan status sosial. Apakah kamu dapat memberikan contoh dari hak warga negara yang dikategorikan sebagai hak asasi? Apakah kamu dapat menyajikan informasi yang kamu temukan dalam bentuk informasi visual atau gambar, atau infografis pada kotak yang disediakan? Nah, ada banyak sekali yang kita pelajari hari ini ya, dan ada banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Kakak harap kalian pasti dapat menjawab pertanyaan yang ada jika kalian mencermati pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kesimpulan kita pada hari ini yaitu kita semua pasti memiliki tujuan. Untuk mencapai tujuan itu, kita harus belajar dan bersungguh-sungguh agar menjadi sukses. Nah, di dalam proses mencapai tujuan itu, kita memiliki hak asasi. Kalian sudah tahu kan apa sih itu hak asasi? Untuk itu, kalian harus dapat menghargai setiap hak asasi yang ada. Nah, segitu saja pembelajaran kita untuk hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kakak dan kita semua. Terima kasih karena kalian sudah mau mendengarkan, menyimak, dan mau mengikuti pembelajaran hari ini sampai selesai. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.